Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Tulungagung, Fakultas Pertanian dan Prodi Agribisnis. Pagi hari ini saya dan kawan-kawan akan mewawancarai tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rifika Mas Fatoni. Saya Bayu Adian. Saya Regista Fidia. Saya Dewi Ratnawati. Baik, berikut adalah wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, saudara, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bayu Adian. Saya dari Universitas Tulungagung. Saya hari ini akan mewawancarai tentang hak dan kewajiban warga negara. Saya berada di angkringan JR Kopi yang berada di Desa Ambago. Dan saya akan mewawancarai narasumber, yaitu pemiliknya. Mohon dikenalkan, Ibu. Halo, selamat pagi. Saya Devi. Saya selaku pemilik dari JR Kopian. Ibu, saya ingin izin mewawancarai sebentar. Apa sih hak dan kewajiban warga negara yang Ibu ketahui? Kalau untuk hak, kita saat ini sudah mempunyai hak yang sudah terpenuhi, lumayan terpenuhi. Jadi hak kita di bidang kesehatan dan pendidikan, contohnya sudah terpenuhi. Kita sudah memperoleh pendidikan yang bagus untuk anak-anak kita dari mulai tingkat PAUD sampai nanti kuliah yang mungkin saat ini masih menjadi fenomena yang biayanya tinggi kalau untuk kuliah. Mungkin kalau sampai SMA untuk negeri mungkin sudah gratis, tapi kalau untuk kesehatan kita sudah terbantu dengan BPJS. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apa contoh hak dan kewajiban warga negara yang Ibu lakukan? Nah, kalau untuk kewajiban kita mungkin harus mematuhi apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jadi kita harus wajib mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam pemerintahannya. Contohnya yang untuk saat ini yang ada di depan mata kita, mungkin kita harus rajin bayar pajak. Itu aja. Kalau untuk hak dalam hal pendidikan, saya sudah merasakan karena anak saya mulai dari SD sampai SMP gratis, tidak membayar sama sekali. Dan kalau untuk kesehatan juga sudah saya rasakan, yaitu melalui BPJS. Nah, meskipun dari BPJS itu kita setiap bulan harus membayar angsurannya, tapi itu sudah cukup membantu. Contohnya saja pada saat kita sakit dan harus membutuhkan kita di rumah sakit tersebut, kita sudah tidak perlu lagi memikirkan biaya karena sudah terbantu dengan BPJS. Baik, sekian wawancara kita hari ini. Begitu untuk jawaban Ibu Devi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifika Mas Fatoni. Saya dari Universitas Tulungagung, Fakultas Pertanian dan Prodi Agribisnis. Saya di sini akan mewawancarai tentang apa itu hak dan kewajiban warga negara dengan Saudara Natasha. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Natasha Fibri Angelita. Saya adalah salah satu mahasiswa dari UIN 1 Tulungagung. Baik. Apa yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban itu sendiri? Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan ya. Hak sendiri adalah segala sesuatu yang dimiliki masyarakat seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Sementara kewajiban sendiri adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap warga negara dengan membayar pajak, mentaati hukum, dan mentaati peraturan. Baik. Ya. Yang pertanyaan kedua yaitu mengapa hak dan kewajiban itu sangat penting untuk dipelajari sebagai warga negara? Sangat penting karena dengan mengetahui hak kita bisa manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain tanpa merugikan orang lain itu sendiri. Dan untuk memahami kewajiban, kita dapat berperan aktif dalam pembangunan negara dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Baik. Bagaimana Anda menjalankan hak Anda sebagai mahasiswa itu sendiri? Sebagai mahasiswa, hak yang saya jalankan dengan giat belajar, mengakses fasilitas kampus, dan menyampaikan pendapat dengan bebas namun tetap bertanggung jawab. Untuk kewajiban sendiri sama dengan giat belajar, menjaga nama baik kampus. Mungkin itu.
Baik, kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Saudara mengatakan hak itu adalah suatu yang dimiliki oleh setiap warga negara yang bisa dinikmati, seperti contohnya yaitu hak atas pendidikan dan kesehatan. Bisa dijelaskan apa itu dan meliputi apa saja? Hak atas pendidikan ya, pertama hak atas pendidikan, pertama akses pendidikan, yaitu setiap warga negara berhak untuk mengakses pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Yang kedua, pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga adalah kesetaraan dalam pendidikan, yaitu tidak ada antara diskriminasi dalam memperoleh pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah hak atas kesehatan. Yang pertama dengan pelayanan kesehatan yang terjangkau, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau atau dijamin oleh program seperti BPJS sendiri. Itu menurut saya. Baik, kalau gitu. Sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnawati dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai hak dan kewajiban warga negara. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber. Menurut Mas, apa saja hak dasar warga negara Indonesia? Menurut saya, untuk hak dasar warga negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain ada hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak melakukan pendidikan, memperoleh pendidikan, dan seterusnya. Ada hak untuk berpendapat dan masih banyak hal lain yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mempertahankan hak warga negara? Menurut saya, cara mempertahankan hak warga negara yang pertama kita bisa mematuhi hukum, menghormati hukum yang sudah berlaku, menggunakan hak suara, berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang mendukung hak warga negara. Terusnya ada pendidikan dan advokasi, mengetahui dan memahami hak dasar melalui pendidikan, melaporkan pelanggaran kecil yang ada kita melanggar. Kita bisa melaporkan pelanggaran hak kepada instansi terkait seperti Komnas HAM atau pengadilan terkait. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara? Menurut saya, hak asasi manusia itu bersifat universal, berlaku untuk semua manusia tanpa memandang kebangsaan, suku, agama, atau ras. Dan hak ini tidak tergantung pada status warga negara. Contohnya, hak untuk hidup dan hak bebas berpendapat. Untuk hak warga negara, di sini hanya berlaku bagi individu yang sudah menjadi warga negara, warga suatu negara tertentu. Hak ini diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Contohnya, hak memilih dalam pemilu dan hak mendapatkan paspor dari negara tersebut. Baik, sekian wawancara dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, selamat pagi. Kita berada di tempat yang berbeda. Kita mau mencari seorang ibu rumah tangga. Ibu, saya ingin bertanya, apa sih bagaimana menurut ibu jika hak dan kewajiban ibu dilanggar? Kalau boleh jujur ya, boleh jujur, kita ini ya protes, inginnya protes, ya ingin layak ya sepantasnya gimana gitu. Tapi kita ini warga kecil kadang tidak dianggap sama pemerintah. Ya ini himbauan juga buat yang di atas sana, bagaimana kalau rakyat kecil ini merasa haknya ditindas, gitu aja. Untuk pertanyaan kedua,
apakah Ibu mendapatkan hak seperti pendidikan dan kesehatan dari negara? Kalau itu saya mendapatkan karena anak saya sekolah itu dapat bantuan dari pemerintah, dapat seragam, dapat buku gratis itu. Kalau kesehatan ya ada BPJS, kita bisa pakai BPJS itu kapan saja dan di mana saja bisa. Jadi kesehatan bisa terjamin lah, begitu. Baik, segitu wawancara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radista Vidya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai hak dan kewajiban warga negara. Baik, di sini saya sudah bersama rekan saya yang akan saya wawancarai. Silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Manisa Rizkian. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Elizabeth International. Baik, menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara? Jadi hak warga negara itu adalah sesuatu yang berhak kita terima dari negara kita. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau sesuatu hal yang berhak kita lakukan demi negara kita. Oke, setelah itu bisakah Anda memberikan contoh dari hak dan kewajiban warga negara tersebut? Contoh hak warga negara itu adalah kita berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, berhak dipilih dan memilih, dan berhak untuk bebas berpendapat di negara kita. Sedangkan kewajiban kita adalah kita ikut dalam bela negara, berkewajiban dalam itu. Kemudian kewajiban kita bayar pajak, kemudian mematuhi peraturan lalu lintas dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Baik, sekian wawancara dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, bisa ditarik kesimpulan dari beberapa narasumber yang kita wawancarai tadi, yaitu banyak narasumber yang sudah melaksanakan hak dan kewajiban negara dengan baik, yaitu yang pertama hak. Banyak narasumber kita yang sudah mendapatkan hak, yaitu berupa hak pendidikan dan hak kesehatan. Hak pendidikan yaitu banyak yang sudah mendapatkan KIP, atau kalau di perkuliahan yaitu mendapatkan KIP itu. Yang kedua yaitu kesehatan, hak kesehatan. Banyak yang sudah menggunakan BPJS sebagai pelayanan kesehatan dengan yang baik. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban yang terutama yang sudah banyak dilakukan pada beberapa narasumber kita yang wawancara tadi, yaitu membayar pajak dengan tepat waktu atau tepat tempo. Oleh karena itu, hak dan kewajiban negara adalah dua aspek yang berkaitan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban warga negara harus berjalan dengan seimbang. Terima kasih. Baik, sekian hasil wawancara dan kesimpulan mengenai hak dan kewajiban warga negara dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak dan kewajiban warga negara harus berjalan dengan seimbang. Terima kasih. Baik, sekian hasil wawancara dan kesimpulan mengenai hak dan kewajiban warga negara dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.